Ya, sekali lagi kita mulai ya hari ini dengan surat Ibrani, ya surat Ibrani. Jadi kalau kita melihat surat Ibrani ini disebut sebagai ya buku yang lebih baik, ya buku yang lebih baik. Ya, jadi Ibrani itu buku yang lebih baik. Ya. Nah, kenapa dibilang buku yang lebih baik? Tadi saya mengatakan ada dua catatan penting di sini. Yang pertama, ya Ibrani itu menjelaskan tentang superioritas daripada Yesus atau keunggulan daripada Yesus Kristus. Itu bagian yang sangat banyak dibicarakan di bagian doktrin. Pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-10. Lalu masuk ke bagian yang kedua, di dalam bagian aplikasi, yaitu pasal 11 sampai dengan pasal 13 itu, sangat banyak sekali membicarakan tentang aplikasi-aplikasi praktis. Kita disajikan, misalnya di Ibrani 11 itu kita disajikan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Ya, bagaimana hidup mereka, lalu kata kunci yang dipakai oleh penulis Ibrani ini dikatakan bahwa mereka bisa melakukan semuanya itu adalah karena iman. Jadi karena iman, dan seterusnya. Ya. Lalu nanti di dalam pasal 12 itu langsung kepada kehidupan kita, kehidupan gereja itu. Ya, kehidupan gereja itu bagaimana gereja harus hidup dalam iman. Jadi dengan adanya yang dikatakan dalam perjanjian lama tadi, orang-orang dalam perjanjian lama yang begitu setia kepada Tuhan dan bisa membuktikan imannya, maka dalam pasal 12 itu gereja itu dituntut bagaimana juga bisa membuktikan imannya di tengah-tengah dunia ini. Ya, di tengah-tengah dunia ini. Nah, hanya persoalannya yang harus kita lihat di sana, penulisnya ya, penulis penerima ini tidak diketahui katanya. Ya, sekalipun saya mau berkata kepada saudara, ya sebagai dosen saya lebih cenderung mengatakan penulisnya adalah Paulus ya yang menulisnya. Ya. Jadi penulisnya adalah Paulus ya dan penerimanya adalah orang-orang ya, orang-orang orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang Yahudi yang yang sedang menyebar atau orang-orang Yahudi yang mulai sedikit memperbaharui keyakinannya, dia menjadi orang Kristen, tetapi di dalam kehidupan realita nyatanya mereka ternyata sedikit mencampurkan kebenaran yang ada di dalam Kristus itu dengan paham yang mereka anut di belakangnya, yaitu paham-paham Yahudi itu. Nah, makanya kenapa sampai dikatakan penulis Ibrani mengatakan ini bicara tentang superioritas daripada Yesus Kristus itu, mereka mau menunjukkan bagaimana Yesus itu jauh lebih unggul dari apa yang diyakini oleh orang-orang Ibrani itu, ya, dari apa yang diyakini oleh orang-orang Ibrani itu. Makanya kalau saudara dengan teliti nanti memperhatikan 10 pasal, dia membicarakan itu semuanya, ya, kepada mereka. Ya, membicarakan itu. Jadi penulis Ibrani ini 10 pasal itu dia bicarakan itu. Oke, tadi saya katakan juga Paulus, ya itu tadi. Ya sekalipun ada yang mengatakan ini ditulis oleh Barnabas, ya teman seperjalanannya itu, ya tapi saya lebih cenderung mengatakan Paulus karena semua model tata bahasa, gaya bahasa dan semuanya itu saya meyakini lebih cenderung kepada Paulus ya, Paulus sebagai penulisnya. Nah, ini hal-hal yang lebih baik yang dicatat di sini. Yang pertama bicara Kristus, ya dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 10 ini bicara superior pribadinya. Ya, jadi bahwa secara pribadi Yesus itu jauh lebih unggul. Nanti ditunjukkan di sini. Dia lebih unggul dari mana saja. Lalu yang berikutnya, kesempurnaannya. Ya, dalam pasal 5 ayat 11 sampai 6 ayat 20 itu ini bicara superior tujuannya. Jadi tujuannya. Jadi mengapa dia datang, apa yang sudah dia lakukan, yaitu Kristus jauh lebih unggul. Nah, lalu yang berikutnya ada Melkisedek yang dicatat di sini. Ya, Melkisedek dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 39. Ini bicara apa? Superior imam. Keimamannya. Jadi keimaman Yesus itu tidak berasal dari mana? Dari Harun. Ya, tapi dari Melkisedek. Ya, dari Melkisedek. Lalu bicara iman. Ya, ini bicara superior prinsip. Ya, ini dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 25. Jadi Bapak Ibu harus lihat gini, bahwa doktrin yang panjang tentang Kristus ya ditutup dalam aplikasi dalam 10 pasal, ya aplikasinya hanya 3 pasal.
Jadi apa yang dijelaskan dalam superior pribadi tujuan imam tentang Yesus Kristus itu, ya hanya dijelaskan bahwa kita harus menerima semua kebenaran itu dengan iman kita, lalu kita harus menerima semua keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu dengan iman kita, lalu kita harus melakukan semua kebenaran itu dengan iman kita juga. Jadi yang dituntut di sini apa? Iman. Iman itu menjadi apa? Prinsip dasar orang percaya hidup. Ya, jadi tidak ada prinsip yang lain. Ya, jadi iman itu selalu akan menggodok kita lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Dan sekalipun mungkin kita tertati-tati, ya, memahami kebenaran, memahami segala sesuatu yang ada di dalam apa namanya? Di dalam Kristus itu, kita tertati-tati, tantangannya banyak, bagaimana bisa diterima oleh akal, diterima untuk semuanya, gitu ya. Tertati-tati kita untuk memahaminya, tapi perlu iman untuk menanggapi dengan serius. Dalam perkuliahan apologetika, saya selalu mengatakan kepada banyak orang, ya, dalam perkuliahan apologetika itu, ya, saya selalu berkata kepada orang, jangan pernah menjelaskan Kristus sedetail mungkin kepada orang yang nggak punya Roh Kudus, yang nggak punya Roh Kudus dalam hatinya, karena itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia saja. Ya kan? Kalau saudara mau jelaskan sedetail mungkin, dia akan cari kelemahannya dalam sedetail mungkin itu. Saudara mau membuat logika yang luar biasa, akan dia bantah lagi di situ. Makanya Yesus itu hanya bisa diterima oleh iman kita. Ya, jadi orang Kristen itu harus mampu menerima semua kebenaran tentang Kristus, tentang Kristus itu melalui apa? Melalui imannya. Oke, mari kita lihat Kristus yang bagian yang pertama, Kristus pribadi yang superior. Ya, yang pertama dikatakan lebih baik daripada para nabi. Coba kita buka Alkitab kita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Ya, sekali lagi, mari perhatikan Alkitab saudara dari Ibrani pasal 1 ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya membaca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dulu pakai nabi, berulang kali berbicara katanya. Tapi dikatakan sana maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini yang dibilang. Kenapa sampai Yesus dikatakan di sana yang sekarang menjadi perantaraannya Allah berbicara kepada kita, dikatakan di dalam bagian itu, ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, posisinya pencipta. Ya, dia sebagai pencipta ya, di sana dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Ya, jadi kalau dibilang cahaya kemuliaan Allah, ya dia Allah sendiri lagi, balik lagi. Dia Allah sendiri. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah. Nah ini udah kepotong ya. Kita sampai ayat 3 saja. Ya, itu yang membuat lebih baik dari para nabi. Nabi terbatas, nabi berdosa, nabi bisa menentang apa yang Tuhan katakan, nabi mungkin bisa mengurangi dan menambahkan apa yang Tuhan sedang titipkan kepadanya, tapi di dalam Kristus mereka akan menerima segala sesuatu dengan utuh. Oke. Lalu yang ini lagi, lebih baik dari para malaikat. Ini dari pasal 4 ya, saudara ya. Pasal 4 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, nanti saudara lihat sana. Apa yang membuat dia lebih baik dari para malaikat ya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi jauh lebih tinggi dari para malaikat. Ya. Lalu dikatakan karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau. 1. Engkau kuperanakan pada hari ini.
Dan aku menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, ini yang membuat Kristus itu ya lebih unggul. Jadi malaikat itu harus menyembah dia. Lalu apa lagi? Dan tentang malaikat-malaikat dia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang Allah ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Oke. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu, dan lain sebagainya. Nanti Anda lihat sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, pasal 2 ayat 8. Ayat 5, coba lihat sana pasal 2. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya. Anak manusia sehingga engkau mengingatnya. Ya, atau anak manusia ya sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memungkatanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Nah, itu yang membuat Yesus itu jauh lebih unggul. Karena apa? Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi Yesus itu lebih baik daripada malaikat. Lalu Yesus itu juga lebih baik daripada Musa. Musa itu adalah orang yang sangat diunggulkan. Nanti Bapak Ibu lihat dari mulai pasal 3 ayat 1 ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul-rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu apa? Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh orang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu itu ialah Allah. Dan Musa menang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan dikaruniakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Lihat di sini, mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini membuat pribadi daripada Yesus itu jadi superior, karena dia lebih baik daripada Musa. Lalu lebih baik dari siapa lagi? Yosua. Musa, tokoh yang sangat bisa saya katakan sangat karismatik, sangat diandalkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yosua juga sama. Ya, tokoh yang sangat diagungkan. Tetapi dalam ayat 8 di sana dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Musa nggak bisa bawa dengan rapi, nggak bisa dia kerjakan dengan rapi. Musa berhenti, ya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi Yesus bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, itu yang membuat dia lebih unggul. Ya, karena Yesus itu bisa membawa kita masuk ke tanah perjanjian yang sesungguhnya, yaitu tanah surgawi yang Tuhan siapkan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, lalu dikatakan lagi yang berikutnya lebih baik daripada Harun. Nah, ini pasal 5, saudara. Ayat 1 sampai dengan 10 ya. Lebih baik daripada Harun. Nah, ini bicara apa? Bicara keimaman. Coba lihat dalam pasal 5 itu. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Lihat sana. Penuh dengan kelemahan. Harun itu penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk apa? Mempersembahkan korban karena dosa. Jadi Harun itu mempersembahkan korban. Tiap dia orang mau datang, dia harus mempersembahkan korban. Tapi lihat ayat ke-5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan apa? Menjadi imam besar, tetapi dimuliakan. Ya,
oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini nanti saudara lihat lagi ayat 7, lihat di sana. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ini keunggulan Yesus. Ya, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini luar biasanya. Menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, nanti kita lihat ya, kenapa harus menurut peraturan Melkisedek. Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Oke. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan kesempurnaan yang berkaitan dengan tujuan yang superior. Ya, ini dia. Apa itu? Ini dia. Melkisedek dikatakan, ya Melkisedek itu sebagai apa? Imam yang superior. Ya, kita lihat di sana. Ya. Ya, lalu dikatakan menawarkan sumber yang lebih baik. Pasal 7 ya. Menawarkan sumber yang lebih baik. Itu pasal 7. Kalau sudah lihat di sana, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Siapa itu Melkisedek? Nah, ini perlu ditafsirkan dengan baik. Karena dikatakan di dalam bagian-bagian itu, ya Anda lihat di sana, kita lihat lagi yang kedua ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, satu. Juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, siapa itu? Kalau saya selalu mengatakan Melkisedek itu adalah Kristus prainkarnasi. Jadi Kristus prainkarnasi, dia datang dengan bentuk keimaman dari Melkisedek itu. Ya, jadi seperti Melkisedek yang ya itu tadi tidak berbapa, tidak beribu, tidak ada silsilah. Sekalipun kalau saudara melihat kenapa tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah? Karena apa? Karena bicara apa? Bicara itu tadi. Kayak Kristus itu kan kalau bicara dari keilahiannya benar tidak berbapa, tidak beribu, ya. Tapi kalau bicara kemanusiaannya, ya dia bersilsilah juga. Tapi makanya saya bilang tadi itu adalah Kristus prainkarnasi. Ya. Jadi sumber daripada keimaman Yesus itu ya dari sumbernya sendiri, dari dirinya sendiri. Ya kan? Dari dirinya sendiri, Saudara. Ya. Oke, menawarkan tempat yang kudus yang lebih baik. Pasal 8. Ya. Pasal 8. Mari kita lihat sama-sama pasal 8. Ya, imam besar perjanjian baru itu. Ya, kita lihat di situ inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Di mana? Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini tidak ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran ya dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bawa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjuk kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, itu dia. Jadi tempat kudusnya lebih baik, Saudara. Ya, kalau kita melihat kalau imam-imam itu kan hanya datang ke tempat kudus yang dibangun oleh siapa? Oleh Musa ya, yang dibangun oleh Musa itu. Ya, mereka datang ke sana, mereka mempersembahkan korban, tapi Yesus tidak seperti itu. Ya.
Yesus membawa dirinya, mati 1 kali, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat lagi. Ya, yang bagian yang berikutnya iman, yaitu prinsip yang superior. Mari kita lihat orang-orang beriman pasal 11. Nah, ini kenapa iman itu menjadi prinsip yang superior? Karena ada orang-orang yang beriman. Ya, pasal 11. Jadi orang-orang yang hidup melampaui apa? Melampaui kekuatan dari dirinya sendiri. Ya, jadi harus saudara tahu itu ya, melampaui dari kekuatannya sendiri. Jadi melampaui batas dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan di sana, kalau saudara lihat dalam pasal 11 ini, kata kuncinya adalah karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Maka, karena iman, maka. Jadi ini orang-orang yang berimannya adalah orang-orang yang berani ya berjalan melampaui batas dari kemampuan dirinya sendiri. Atau bisa saya katakan, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang menggunakan imannya untuk mentaati Allah sepenuhnya. Nah, ini juga ya, untuk mentaati Allah sepenuhnya. Jadi ini di sini ada orang-orang yang beriman, pasal 11. Lalu ada pola hidup beriman, pasal 12. Ya, jadi bagaimana pola hidup beriman itu? Coba lihat pasal 12 itu. Ya, pasal 12 kita perhatikan sama-sama, pasal 12. Ya, bagaimana pola hidup beriman? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita satu. Ini pola hidup beriman. Ya, dia menanggalkan, dikatakan itu ya, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi pola hidup orang beriman itu yang pertama dia melepaskan dirinya dari kecemaran dosa. Lalu pola yang kedua dikatakan, yang berikutnya bukan hanya itu saja, tapi dikatakan di dalam bagian itu, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata yang dipakai bukan diwajibkan, tapi yang diharuskan bagi kita. Jadi bukan wajib untuk masuk, tapi memang harus masuk dalam perlombaan iman itu. Itu pola hidup beriman. Ya, itu pola hidup beriman yang digambarkan di dalam surat Ibrani ini. Ya. Lalu yang berikutnya, ayat 2, marilah kita melakukannya. Jadi kita melakukan pola hidup beriman itu dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita memandang, kita fokus kepada Yesus. Karena kita tidak akan bisa mengerjakan pola hidup beriman itu tanpa siapa? Tanpa Yesus. Jadi kita hanya bisa mengerjakan pola hidup beriman itu bersama dengan Yesus. Makanya dikatakan sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang seterusnya. Lalu yang ketiga apa lagi? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya. Terus dalam pergumulan terus dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dia jelaskan saudara bagaimana pola hidup beriman itu. Jadi orang yang beriman itu kata kuncinya ya dia itu mampu menunjukkan imannya dari mana? Itu tadi saudara yang dikatakan dari keyakinannya kepada Kristus. Nah, itu pasal 12 ya. Pasal 12 yang dijelaskan kepada kita. Lalu mari kita lihat pasal 13. Ya, ini jangan yang membawa kebaikan dikatakan. Oke, jangan mengabaikan firman-Nya. Nah, ini kata kunci yang paling penting ini juga. Ini jangan, ada kata jangan di sini yang membawa kebaikan. Apa jangan yang membawa kebaikan itu? Yang pertama jangan mengabaikan firman-Nya. Pasal 2 ayat 1-4. Ya, Ibrani 2 ya. Ini jadi makanya tadi saya katakan ada doktrin, ada larangan. Ya kan? Lalu ada dorongan juga yang ditunjukkan di sini ya. Jadi yang jangan yang membawa kebaikan itu adalah yang pertama jangan mengabaikan firman. Nah, ini penting saudara. Ya, dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, apa yang dikatakan? Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi memperhatikan apa yang kita dengar, lebih teliti ya. Jadi semakin banyak saudara mendengar firman itu, Anda harus lebih teliti memperhatikannya. Ya, sebab dikatakan kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan? Nah, ini. Jadi yang kedua, jangan sampai menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Ya, itu dia. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya
kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan. Jadi jangan mengabaikan firman-Nya, karena dalam firman ini semua kekuatan ada. Orang-orang yang sudah menjalaninya sudah membuktikan diri dengan apa? Dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan apa? Mengabaikan firman-Nya. Lalu yang berikutnya, jangan meragukan firman-Nya. Ya, itu pasal 3 ayat 12 sampai 13. Ya. Coba kita lihat, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi dikatakan sana, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pasal 4 ayat 11 dikatakan apa lagi sana? Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi jangan meragukan firman. Orang yang meragukan firman-Nya itu suka jatuh, susah. Ya, ya. Jadi kita diminta, ya kita diminta untuk kita tidak apa? Tidak meragukan firman. Ya, kekuatan enggak remote. Ya, kekuatan. Ya, kekuatan dari orang percaya itu ya jangan sampai dia meragukan apa? Meragukan firman-Nya. Ya. Jadi percaya kepada firman itu sangat diperlukan, Saudara. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, coba kita lihat yang berikutnya lagi. Ya. Nih, jangan berpisah dari firman-Nya. Pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya, pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya, jangan berpisah dari firman-Nya. Ya. Coba kita lihat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Ya, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka, bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi itu repotnya ya, kalau orang berpisah dari firman. Nanti Anda akan memperdalam ini dalam diktat. Ya, apa yang disebut dengan murtad di situ. Ya, murtad itu ya jelas ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, yang meninggalkan iman percaya sama dengan murtad. Ya, sama dengan murtad. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada murtad? Nah, itu dia. Nah, itu juga harus dijelaskan ya kepada kita ya, harus dijelaskan. Apakah sudah ada orang yang murtad? Ya, jangan juga bikin patokannya artis-artis yang meninggalkan iman percayanya lalu Anda sebut murtad, gitu ya. Karena patokan murtad itu adalah jika dia lahir baru, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lalu dia meninggalkan iman percayanya dan dia itulah yang disebut dengan murtad. Ya, jadi kalau saudara bilang yang murtad itu hanyalah ya, yang murtad itu adalah ya artis atau orang-orang tertentu, nah itu nggak jadi jaminan, nggak jadi jaminan. Makanya kalau saya pribadi artis ninggalin Kristen ya udah tinggalin aja karena dia cuma pindah agama kok. Ya, itu. Ya, jadi karena orang yang bagi saya murtad itu adalah orang yang mengimani iman percayanya lalu meninggalkan Yesus. Itu murtad namanya. Ya, jadi jangan berpisah dari apa? Dari firman-Nya. Apalagi jangan menghina firman-Nya. Nah, ini juga pasal 10 ayat 26 sampai 29. Coba kita lihat. Pasal 10 ya, ayat 26 sampai 29. Ya, ayat 26 sampai 29. Mari kita perhatikan pasal 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang dewasa. Ya, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan di atas dia yang menginjak-injak ya anak Allah
yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, dikatakan di sana ya saudara sampai ayat yang ke-29 nih. Ya, jadi jangan menghina firman-Nya ya supaya Anda tidak jadi murtad itu. Lalu jangan tidak setuju dengan firman-Nya. Ya, jadi jangan bilang ini nggak benar nih, nggak setuju nih gitu. Anda akan lebih sulit lagi. Coba lihat pasal 12 ayat 25. Ya, pasal 12 ayat 25, apa yang dikatakan di sana? Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi jangan pernah nggak setuju. Ya, kita aja bisa kena ya kalau kita mencoba ya melawan Tuhan itu. Oke. Ya. Baik. Jadi kata kunci ya, kata kunci untuk surat Ibrani adalah superioritas. Itu kata kuncinya. Jadi superioritas itu artinya apa? Kristus jauh lebih super, lebih unggul dari apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, penulis Ibrani menunjukkan superioritas dari apa? Dari Kristus sebagai imam besar. Ya, jadi penulis Ibrani menunjukkan superioritas dari Kristus sebagai imam besar. Nah, ini harus kita ingat ya. Oke, lalu yang berikutnya apa lagi? Mari kita lihat di dalam bagian ini. Penulis Ibrani menunjukkan superioritas dari kekristenan terhadap apa? Terhadap Judaisme. Ya, jadi kekristenan terhadap Judaisme. Lalu yang berikutnya lagi, mari kita lihat lagi. Nah ini surat Ibrani disebut sebagai Injil keberapa ini? Nah ini Injil kelima. Ya, Injil kelima. Setelah ada 4, ya ini jadi Injil kelima lagi. Ya, kenapa disebutkan Injil kelima? Ya karena semua kisah yang ada di dalamnya adalah kisah tentang siapa? Tentang Kristus. Ya, kristologinya sangat kuat. Ya, jadi ini salah satu kitab yang sangat menekankan kristologi yang kuat. Ya, surat Ibrani ditulis untuk mencegah apa? Pembacanya terhadap apa itu? Terhadap penyangkalan iman. Jadi kenapa ditulis? Supaya itu tadi, makanya 3 pasal itu bicara tentang iman. Lalu 10 pasal itu bicara tentang bangunan daripada iman itu di dalam superioritas Kristus itu. Oke, lalu apalagi? Mari kita lihat lagi. Ini Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya, itu siapa? Melkisedek. Jadi kalau dibilang arti nama Melkisedek itu, ya itu artinya apa? Dia Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Nah ini pribadi Kristus lebih superior daripada apa? Ini dia, para malaikat. Ini para malaikat di sini ya. Jadi pribadi Kristus itu lebih superior daripada apa? Para nabi, malaikat, dan juga Musa. Ya, ini sedikit aja ya, mengulang saudara. Memang dibuat seperti ini supaya saudara bisa mengulang, mengingat apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dikatakan ini buku yang lebih baik. Ya, buku yang lebih baik itu adalah Ibrani. Ya, buku yang lebih baik itu adalah Ibrani. Lalu kita lihat yang berikutnya. Nih, ada yang disebut dengan masalah dalam surat Ibrani. Ada masalah dalam surat Ibrani. Apa saja masalahnya? Yang pertama masalah penulis. Nah, judul kitab ini dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Surat kepada orang Ibrani. Ya. Lalu apa lagi? Mengarah kepada penerimanya. Ya, tidak mengikuti standar yang biasa dipakai. Pada umumnya surat-surat rasul diberi nama berdasarkan apa? Penulisnya. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di mana gitu. Tapi ini kan nggak ada. Langsung kepada apa? Apa yang dilakukan oleh bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada kita pada masa sekarang ini. Ya, lalu nama penulis tidak disebutkan di dalam apa? Di dalam buku ini. Nah, ini sedikit masalah yang muncul di sini. Ya, lalu tetap tidak asing bagi pembacanya pada saat itu. Ya, jadi kalau saudara lihat tuh ya dalam pasal 13 ayat 18 ya. Ayat 18 sampai dengan ayat 24 itu. Berdoalah terus untuk kami. Ini bahasa Paulus nih. Ya, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya. Supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, yaitu Tuhan kita ya, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan seterusnya. Jadi ini dia ya, nggak asing ya bagi pembacanya pada saat itu.
Ya, dan makanya saya mengatakan yang nulisnya adalah Paulus. Kalau kita bilang Barnabas, Barnabas juga kan tidak ada menulis surat ya, yang kita tahu gitu ya. Lalu nanti paling frustasinya, kalau orang frustasinya dibilang hanya Tuhan yang tahu. Ya. Oke, bukti eksternalnya, nah ini dia. Alexandria Mesir dan Gereja Timur mengatakan Paulus. Bapak-bapak gereja di Afrika Utara mengatakan Barnabas. Lalu Italia dan Eropa Barat mulanya diperdebatkan, diyakinkan oleh Jerome dan Agustinus ya untuk mengikuti gereja di timur, yaitu Paulus yang menulis. Nah, ini bukti eksternalnya. Ya, reformasi, Apolos yang dikatakan yang menulis. Lalu para ahli zaman modern, Lukas, Clement, Silas. Nah, ini nama-nama yang disebutkan menulisnya. Tapi bagi saya dengan indahnya tulisannya ini nggak mungkin bisa menulis itu. Termasuk Apolos juga menurut saya dia tidak akan mungkin menulis itu. Karena Apolos itu hanya pintar berkhotbah. Menurut saya ya, dia hanya pintar berkhotbah tapi dia mungkin kurang fasih dalam menulis. Ya. Oke, bukti internalnya. Bukti yang terbaik mengarah kepada Paulus sebagai penulisnya. Di sini di pasal 13 ayat 23 ya. Di sini dikatakan bahwa Timotius disebutkan ya. Ya, pasal 13 ayat 23. Coba kita lihat pasal 13 ayat yang ke-23. Ya. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat, segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Ini gaya-gaya Paulus semua kan tulisannya. Ya, lalu penulis di penjara katanya. Pasal 13 ayat 19. Ya, coba lihat sana, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ya, jadi penulis di penjara, lalu bentuk salam penutup surat Paulus, lalu salam dari orang-orang percaya di Italia. Ini semuanya adalah gaya Paulus ya, ayat 20-21 itu tadi. Ya, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-24, sampaikan salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, Italia ini Roma ya. Roma, dan Paulus sedang di penjara di sana. Lalu semua hal ini menjelaskan bahwa Paulus menulis surat ini dalam penahanannya di Roma. Ya, tahun 60 sampai 62, 67 sampai 68. Jadi bukti internalnya, bukti yang terbaik mengarah kepada Paulus sebagai penulis. Tema Paulus tentang iman pasal 11, Perjanjian Baru pasal 8, Israel sebagai contoh pasal 4, karunia dan kuasa pasal 2 ayat 4, lalu pribadi Kristus pasal 1 sampai pasal 9. Ya, ini semua mengarah kepada siapa? Paulus yang menuliskannya. Lalu Paulus tidak menyebutkan ya namanya karena orang-orang Yahudi yang membencinya. Nah, ini dasarnya. Kenapa nggak disebutkan namanya? Karena orang-orang Yahudi membencinya. Sebab mereka berpikir bahwa Paulus menghina bait Allah dan memurtadkan orang dari Judaisme menjadi Kristen. Nah, ini dia. Ya, padahal Paulus itu sangat keras di sini mengatakan supaya tidak ada yang murtad meninggalkan Kristus ya. Nah, ini masih bukti internalnya ya. Penolakan ya. Ya, penolakan terhadap Paulus sebagai penulisnya lebih tertata dan bergaya Yunani klasik dibandingkan dengan surat-surat Paulus lainnya. Ya, memang di sini memang banyak sekali ya kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang kita lihat dari tulisan-tulisan ini. Tapi kalau dikatakan yang lain, dikatakan Barnabas, dikatakan penulis-penulis yang lain, saya nggak terlalu yakin, saudara, terhadap kemampuan tata bahasa mereka. Ya, tata bahasa mereka. Lalu pengutipan PL dan dari Septuaginta, ya Yunani, bukanlah sesuatu hal yang diharapkan dari Paulus yang dididik sebagai orang Yahudi. Jadi Paulus tidak memakai terjemahan tersebut dalam apa? Dalam surat-suratnya. Ya, dalam surat-suratnya. Tapi di sini dipakai, dia menggunakannya ya. Bukan salam pembuka yang biasa dipakai Paulus, ya, karena langsung to the point ya. To the point. Kalau Paulus kan dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di surat pembukaan surat Ibrani ini, dia tidak menggunakan itu. Nah, ini masih Paulus tidak termasuk penulis generasi kedua yang menerima Injil dari murid-murid Yesus. Ya. Ya, ini dalam pasal 2 ayat 3 sampai 4 ya. Ini bagi orang yang menolak ya, bagi orang yang menolak. Lalu penekanan terhadap keimamatan ya, keimamatan Kristus ya, keimamatan Kristus ya. Coba lihat ya, penekanan kepada keimamatan Kristus dan karyanya saat ini tidak sesuai dengan penulisan Paulus yang menekankan kematiannya dan kebangkitannya. Oke. Jadi ini jelas ya. Jadi kita lihat di sini
di bagian ini ya. Ini superioritas sebagai pribadi. Ini tadi pembagiannya seperti ini. Di sini kemuliaan Kristus. Ya, ini teologinya. Di sini ada pelayanan Kristus, ya superior dalam keimamatannya. Ya, ini teologi. Lalu ini bertahan dengan beriman. Ya, ini manifestasi orang-orang Kristen. Ini praktek. Lalu penulis pendengar asal dan tujuan tidak diketahui. Ya, tahun penulisannya tahun 67 sampai 68. Oke. Baik. Maka kita lanjut lagi. Siapakah Melkisedek? Nah, ini penting saudara. Siapakah Melkisedek? Nah, ini dia. Jadi Anda membaca dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ya. Mazmur 110 ada Sem di sini salah satu anak Nuh. Lalu ada Imam Allah Raja Salem, Yerusalem pertama kali disebut kota suci dalam Alkitab. Lalu ada Kristus sendiri ya, Ibrani 7 ayat 3. Lalu malaikat yang berkuasa untuk sementara waktu di Salem, tidak lebih tinggi dari Kristus. Ini kemungkinannya ya. Kemungkinan ya. Ya, kemungkinan siapa itu siapa? Melkisedek ya. Ya. Oke. Lalu jadi ini ya, teman-teman ya, bisa kita lihat di sini. Lalu yang berikutnya implikasi Kristus sebagai imam besar. Nah, ini implikasinya buat kita apa? Yakin sungguh-sungguh diampuni kita sekarang. Lalu ada kelayakan ya untuk menyembah mendorong kita untuk bertekun dalam iman. Ini penting ini. Ya, jadi dengan kita semakin tahu bahwa Yesus itu imam besar, kita harus yakin bahwa dengan persembahan daripada tubuhnya itu kita diampuni, sungguh-sungguh diampuni. Lalu yang kedua kelayakan untuk menyembah mendorong kita untuk apa? Bertekun dalam iman. Ya, bertekun dalam iman. Nah, lalu Kristus akhirnya mempedulikan kita juga. Kristus mempedulikan kita. Nah, ini juga hal yang penting bagi kita. Lalu memberikan kita keberanian untuk mengampirinya dalam doa. Karena kalau Yahudi terbatas ya terbatas dengan tempat-tempat tertentu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah ekspositori saya di YouTube channel itu tentang kitab Amos, ya itu ada satu pernyataan dari Nabi Amos tuh. Ya, Tuhan berikan kepadanya jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betel, ya dan jangan pergi ke tempat yang lain. Karena di Gilgal itu semua akan musnah katanya. Jadi orang itu harus datang ke menghampiri Tuhan secara langsung. Ya, jadi kita juga diberikan keberanian untuk menghampiri Tuhan secara langsung. Jadi seharusnya karena Yesus ini imam besar kita, doa kita itu harus semakin bertalu-talu. Ya, doa kita itu harus semakin bertalu-talu dalam menghampiri Dia. Oke, lalu kita menemukan belas kasihan dan anugerah pada saat kita membutuhkannya. Nah, ini dia. Jadi semakin kita tahu kitab Ibrani itu, nah ini tadi, kita semakin mengerti belas kasihan dan anugerahnya yang sungguh luar biasa ya untuk hidup kita. Lalu orang-orang percaya tidak lagi di bawah apa? Hukum Taurat. Jadi saudara-saudara jangan pernah mengatakan setelah di bawah hukum Taurat itu. Tapi kita di bawah kasih karunia. Nah kalau gitu Pak, kita nggak melakukan hukum Taurat. Iya, tapi kita melakukan hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, yang pertama yang dikatakan Kristus itu merangkum apa yang ada dalam hukum Taurat, yaitu hukum pertama sampai yang keempat. Lalu yang kedua, sesama itu adalah hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Ya, jadi kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di bawah hukum Kristus. Ya, jadi ini harus kita bisa terima ya. Ini harus bisa kita terima sebagai apa? Sebagai kebenaran ya, bahwa kita ini tidak berada di bawah hukum Taurat ya, tapi kita berada di bawah hukum Kristus. Lalu menjamin keselamatan kita melalui Dia sebagai perantara kita. Nah, ini juga harus kita yakin nih, supaya kita jangan murtad ya. Jadi yang dikerjakan Kristus itu bagi kita kekal, teman-teman. Ya, kekal. Jadi jangan kita mempermainkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Lalu apa lagi? Memenuhi segala kebutuhan kita, tidak perlu lagi apa? Korban yang diulang-ulang. Karena apa? Karena Yesus telah masuk satu kali. Jadi nggak perlu berulang-ulang. Ya, nggak perlu lagi berulang-ulang di sana. Oke, lalu perikop peringatannya kelompok orang Yahudi mana yang disebutkan? Yang di sini pengikut palsu. Jadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Yang tadi yang jangan-jangan kalau kamu murtad nanti gitu. Sampai
kitab itu ditulis belum ada yang murtad sih, tapi masih makanya dibilang jangan sampai murtad. Jadi orang yang mula-mula percaya, orang-orang Kristen yang berdosa karena tidak melihat superioritas Kristus, atau orang-orang percaya duniawi, yaitu orang-orang Kristen yang berdosa, ya yang berdosa karena apa? Tidak melihat superioritas Kristus. Ya, jadi memang sangat berharga ya, teman-teman ya, sangat berharga di sini di dalam bagian ini dicatat kepada kita bahwa superioritas Kristus itu adalah sangat berharga bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Iya. Ya, sangat berharga. Jadi jangan sampai kita apa? Kita tidak memahami, ya tidak memahami superioritas daripada Kristus itu dalam hidup kita ya. Ya, karena itu sangat berharga buat kita. Ya, sangat berharga buat kita. Oke, mari kita lihat yang bagian yang berikutnya ya, teman-teman ya. Mari kita lihat, perhatikan lagi. Ya. Nah, berikut peringatan, hukuman apa yang mereka terima secara alami? Ya, hukuman apa yang diterima secara alami? Pengikut palsu tidak memiliki keselamatan. Ya, pengikut palsu tidak memiliki keselamatan. Lalu orang yang mula-mula percaya kehilangan keselamatan. Orang-orang percaya duniawi kehilangan apa? Kehilangan upah. Ya, tidak mendapatkan upah dari sana. Lalu berikut peringatan, apakah hasil akhirnya? Kalau pengikut palsu neraka. Ya, kalau orang yang mula-mula percaya neraka. Tapi orang-orang percaya duniawi disiplin dari Allah. Ya, dia orang percaya tapi duniawi gitu. Itu disiplin dari Tuhan. Disiplinnya banyak yang harus dihadapi dalam hidupnya. Tapi ya kita yakin bahwa mereka ini juga adalah orang-orang yang terus dibela oleh Tuhan supaya apa? Supaya mereka itu bisa bertobat kembali. Ya, lalu peringatan lagi perspektif teologi mana yang memegang pandangan ini? Kalau pengikut palsu itu reform. Ya, kalau orang yang mula-mula percaya Arminian. Lalu kalau yang orang-orang percaya dunia itu adalah partakers, ya, partakers. Nah, kekuatannya mana kekuatannya? Kalau pengikut palsu menunjukkan neraka. Ya, kalau orang-orang mula-mula percaya menunjukkan neraka juga. Orang-orang percaya dunia kehilangan upah sebagai hukuman. Ya. Lalu kelemahannya mana? Kalau pengikut palsu secara konsisten menganggap para pembacanya sebagai orang Kristen asli. Lalu kalau orang-orang yang mula-mula percaya ini, jaminan keselamatan sementara bertentangan dengan doktrin PB tentang pemberian karena anugerah. Makanya Arminian di sini. Kalau yang sini mengarah kepada penghakiman orang bukan perbuatan. Ya, bukan perbuatan. Oke, ini Yerusalem. Ada tempat kudus bait Allah yang bisa kita lihat. Ya, ini semua yang dirubah oleh Yesus nanti ya. Dan ini juga ya Yerusalem juga tempat menyembah itu. Ya, ini tembok Yerusalem tahun 70 ya. Ya, tempat-tempat yang kuat, yang dianggap kuat itu ya. Ya, yang nanti berubah dengan keimaman daripada Yesus itu. Ya, termasuk tempat kudus. Lalu ini bait Allah tampak dari timur, bisa kita lihat ya. Ini modelnya. Ya. Lalu benteng ya Antonia dipertinggi ini. Ini supaya Israel itu kuat. Ya, jadi yang di sini-sini ini semua ini saudara lihat nih ya, yang di pinggir-pinggir ini, wah ini luar biasa itu tebalnya. Ya. Nah, lalu ada pertempuran di bait Allah. Ini pernah kita lihat nih ya. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi sana apa yang terjadi terhadap orang Kristen di Yerusalem. Ya. Jadi kita perhatikan. Ya, membuat menyuruh mereka untuk apa? Mencari perlindungan ke Pela. Ya. Nih, orang Kristen di Yerusalem itu ya, disuruh ke Pela dia. Nah, lalu respon kita. Apa respon kita dari sini? Ya, dari firman ini, dari kitab Ibrani ini adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan, sudah pasti. Lalu bertahan dalam penderitaan bagi Kristus dan iman, sudah pasti. Lalu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini teman-teman ya. Makanya tadi dari tadi saya mengatakan kepada saudara sekalian supaya apa? Supaya kita benar-benar serius ya, serius itu melihat kebenaran daripada firman itu. Jadi jangan bermain-main dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu benar-benar melihat ya kebenaran-kebenaran daripada firman itu. Ya, jadi jangan sampai kita mempermainkan apa? Mempermainkan firman. Ya, jadi benar-benar kita menjaga. Anda bekerja, Anda melakukan apapun, firman Tuhan itu segalanya buat kita. Ya, firman Tuhan itu segalanya buat kita. Nah, lalu apa lagi? Respon kita di sana? Ya, respon yang berikutnya dikatakan tetap setia.
mentaati setiap perintahnya. Ini penting ini. Ya, tetap setia. Ini dorongan buat kita ya. Dorongan buat kita tetap setia mentaati setiap perintahnya. Lalu apa lagi? Terima didikan Tuhan untuk membuat kita dewasa. Ini penting juga ini. Didikan Tuhan ya untuk membuat kita dewasa. Lalu taat dan tunduk kepada kepemimpinan gereja. Ini harus dibaca ini susah. Ya, mari kita lihat. Ya, Ibrani 13 ayat 7. Ya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 17. Mari kita lihat ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Ya, lalu apa lagi? Carilah model. Ya, dikatakan carilah model hidup bagi Kristus dan buanglah sikap tingkah laku yang menghambat kita untuk berjalan dengan Kristus. Ya, ini ayat-ayat kunci. Ya, surat Ibrani 12 ayat 1-2. Ini ayat kuncinya ya. Jadi silakan nanti ada bahannya di saudara perhatikan ayat kuncinya. Ya. Oke, ada beberapa masalah di sini yang bisa kita lihat. Ya, beberapa pandangan tentang perikop-perikop peringatan. Ya, ini golongan orang Yahudi manakah yang dimaksudkan? Ya, apakah natur penghukumannya? Lalu apakah hasilnya? Lalu perspektif teologi mana yang memegangnya? Ini tadi udah kita lihat ya. Ya, jadi ini Partakers Baptist Bible Church ya yang menggunakannya. Oke. Oke, bagaimana tiap sistem mendefinisikan tentang pemilihan dan ketekunan? Kalau Reform bilang apa? Kedaulatan Allah yang memilih orang-orang yang diselamatkan dan yang menolong mereka bertekun dalam iman sampai akhir. Kalau Arminian bilang apa? Allah memilih mereka yang oleh kehendak bebasnya menerima Kristus dan memelihara mereka kecuali mereka kehilangan keselamatannya. Kalau kelompok Partakers, Allah memilih orang-orang yang diselamatkan, beberapa tidak tekun, namun orang-orang yang setia akan menerima upah. Nah, kalau yang di sini, apakah elemen spesifik keselamatan yang mendasari Kristen keyakinan ini? Ini kehancuran total, pemilihan tidak berkondisi, penebusan terbatas, anugerah ini ya. Ini semua konsep Calvin nih. Lalu kalau Arminian, ketidakmampuan yang alamiah, pemilihan berkondisi, dan seterusnya. Ini saya harap waktu kuliah di soteriologi ya. Soteriologi udah pasti disinggung ini. Ini kontra di dua ini. Ya, kontra dua ini. Nah, kalau Partakers, kehancuran total, pemilihan tidak berkondisi, penebusan terbatas, anugerah yang tidak bisa ditolak, ketekunan, dan berkondisi. Ya, berkondisi. Oke, ini lagi. Ya, apa pandangan mereka tentang orang-orang Kristen duniawi? Ya, ini mereka bukan orang Kristen atau orang-orang Kristen yang masih rendah komitmen rohaninya dalam beberapa hal. Kalau Arminian apa? Mereka menolak Kristus sampai kepada satu titik di mana apa? Mereka hampir kehilangan keselamatan. Kalau Partakers, orang-orang percaya ini kekurangan berkat Tuhan, baik sekarang maupun yang akan datang, namun tetap diselamatkan. Ya, apakah semua orang percaya bertekun sampai akhir? Ya, di sini tidak, di sini juga tidak. Ya nggak bisa lah bertekun sampai akhir ya. Lalu dapatkah orang Kristen yang sungguh-sungguh kehilangan keselamatan? Di sini tidak jaminan kekal. Di sini yes, bukan jaminan yang kekal. Di sini tidak jaminan yang kekal. Oke. Apakah jaminan keselamatan 100% ini mungkin? Ini dibuat saudara karena tadi di situ ada kata murtad ya. Di dalam kitab Ibrani itu ada kata murtad. Jadi kita dipengaruhi oleh tiga pandangan ini. Ya, jadi ya jika seorang mengenal Kristus sebagai juru selamat, ya kalau di sini tidak, karena tidak seorang pun tahu apakah ia akan bertekun sampai akhir. Kalau Partaker, iya jika seorang mengenal Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana sistem membimbing orang percaya terikat kebiasaan dosa ini? Lebih baik engkau memeriksa dirimu, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau sini kamu kehilangan keselamatanmu atau sama sekali tidak pernah diselamatkan. Kamu harus bertobat dari dosamu supaya kamu beroleh upah. Ya, ini bagaimana mereka yang bergumul terhadap dosa dapat memilih motivasi rohani dari ketakutan ya bahwa mereka sebenarnya belum diselamatkan. Di sini dari ketakutan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan keselamatannya. Kalau di sini dari ketakutan bahwa mereka akan kehilangan upah. Warisan mereka akan kehilangan, namun bukan keselamatannya. Oke, jadi pendengar seperti apa yang dihasilkan oleh pengajaran ini? Kalau Reform itu
mereka bisa menjadi orang Kristen duniawi karena meragukan keselamatannya. Kalau orang-orang Armenia mereka percaya bahwa Allah harus selalu disenangkan. Ini pandangan yang rendah tentang anugerah. Kalau partakers, mereka akan lebih menghargai kesetiaan Allah atas mereka. Nah, siapakah yang memegang pandangan ini? Di sini ada John Calvin, Gereja Reform, Presbyterian, Charles Fort, Arthur Pink. Nah, ini semua tokoh-tokohnya ini. Kalau yang di sini Jacob Arminian, John Wesley, Methodist, kaum Wesley, kaum Nazaret, ya Nazaren, Gereja Holiness, Pentakosta dan Karismatik. Kalau di sini apa? Ini Baptis, ya Gereja Baptis, Gereja Bible, Joseph Dilo, ya Jen Holtz, ya lalu ada Earl Redmaker, lalu Charles Rairi. Ya, ini kelompok-kelompok itu. Oke, ini surat Ibrani semua ya isinya. Ya, ini catatan-catatan yang ada di situ. Yang ayat-ayat penting semuanya. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ya, surat Ibrani silakan kalau mau ditanyakan. Kalau ada yang sulit silakan ditanyakan. Kalau enggak kita berdoa. Adakah yang sulit yang bisa ya, dikemukakan? Minggu depan kali Pak, pada kelelahan kayaknya nih. Oh iya, benar. Karena ini ada yang tadi itu ya. Yang dikatakan tadi ya. Iya Pak. Oke. Banyak kegiatan. Minggu depan aja ya kita bertanya. Iya Boleh Pak. masih boleh menyambung ke sini ya Bapak Ibu ya. Masih boleh menyambung ke sini. Oke, kita mungkin berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih anugerah rahmat-Mu yang sungguh sudah menolong kami. Kami bersyukur buat pelajaran malam ini. Berkati kami dan kuduskan kami. Supaya apa yang kami pelajari ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Selamat malam semua.